Seekor hiu tutul kembali terdampar di perairan pantai Ketawang, Purworejo. Diduga hewan itu hanyut ke darat saat akan bermigrasi. Sejumlah nelayan berupaya mengevakuasi hiu tutul yang terdampar di bibir pantai Ketawang, Desa Ngombol, Purworejo. Ikan berbobot lebih dari 2 ton ini ditarik nelayan menggunakan tali. Diduga ikan sepanjang 7 meter itu sudah mati sejak Jumat pagi karena kehabisan oksigen. Kehadiran hiu yang terdampar membuat masyarakat sekitar berdatangan ingin melihat dari dekat ikan tersebut meski ombak sedang besar. Rencananya petugas gabungan akan mengubur bangkai ikan dalam waktu dekat. Kami bekerja dengan BPBD dan instansi terkait sambil menunggu alat berat untuk segera kita evakuasi dan mungkin nanti akan dikubur di dekat pantai sini. Sejak 2 pekan terakhir, sudah ada 4 hiu tutul yang terdampar di perairan pantai selatan di Kabupaten Purworejo. Diduga hewan itu hanyut ke darat saat akan bermigrasi karena adanya perubahan habitat dengan suhu dan kadar air garam di dalam laut ke kawasan laut lainnya. Bayu Diono melaporkan dari Purworejo. Deklarasi pelajar damai diikuti puluhan pelajar SMP SMA sederajat di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kegiatan ini sebagai edukasi tindak kriminal dan cegah tawuran antar pelajar. Untuk mencegah tawuran pelajar di Kabupaten Demak, puluhan pelajar perwakilan seluruh sekolah di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak membacakan deklarasi damai. Kegiatan digelar pada Sabtu pagi sebagai bentuk komitmen para pelajar untuk tidak turut serta dalam tawuran. Deklarasi dibacakan di depan para guru dan pihak kepolisian. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk mengantisipasi aksi tawuran antar sekolah. Mengurangi atau sosialisasi buat siswa-siswi di SMA, SMP di Meranggen ini biar jadi baik sih. Jadi biar gak ada namanya tawuran dan kekerasan seksual dan lain-lain. Para pelajar juga mendapatkan edukasi, memahami proses hukum jika terlibat tawuran. Pasalnya selama ini para pelajar mengira bahwa mereka yang masih berusia di bawah umur tidak dapat ditahan. Padahal meski masih di bawah umur, tersangka atau pelaku tindak kejahatan tetap menjalani proses hukum hingga ke proses persidangan. Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh, ini ada kecenderungan saat ini banyaknya tawuran antar pelajar. Sehingga dengan adanya deklarasi ini, kita ingin mengajak seluruh sekolah, seluruh siswa agar sama-sama bisa menjaga kondusivitas, tidak ada tawuran antar sekolah, antar siswa. Beda sekolah itu tetap semua sama adalah pelajar, sehingga bisa tercipta kenyamanan. Selain deklarasi damai, para pelajar juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Rencananya, petisi komitmen pelajar damai akan diestafetkan dengan tanda tangan seluruh pelajar di Kecamatan Meranggen. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Pemkab Banyumas, Jawa Tengah kini menjadi daerah pengolah sampah terbaik nasional. Dari bahan sampah sebanyak 15 hingga 20 ton per hari, mesin pengolah sampah di Banyumas bisa menghasilkan berbagai produk siap pakai dan siap jual. Setiap hari, puluhan pekerja di pengolahan sampah terpadu mengolah sampah dari sekitar Kabupaten Banyumas. Sistem pengolah sampah terpadu ini menggunakan mesin pemilah sampah. Dari tahap awal memilah sampah, yaitu sampah jenis organik dan anorganik, dipisahkan dan ditampung ke sistem pengolahan. Dengan menggunakan mesin pencacah dan pemisah sampah, didapatkan bahan setengah jadi yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai bahan siap guna. Setelah berbagai jenis sampah dipisahkan, kemudian dilakukan pengolahan lanjutan menjadi berbagai bahan yang laku dijual. Berbagai bahan jadi hasil pengolahan sampah ini, diantaranya paving block, atap rumah, pupuk kompos, hingga biji plastik. Bahkan hasil pencacahan sampah plastik laku dijual ke pabrik semen sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Di sini sampah setiap hari 20 sampai 15 ton. Habis setiap hari karena didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Yang pertama adalah konveyor untuk memilah secara manual, sisanya diselesaikan oleh mesin gibring. Ya, mesin
PJP, jadikan makan magot, selesai. Anorganik langsung didata dari RDF, selesai juga, kita kirim ke Cilacap. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas juga melibatkan warga untuk menjual sampah ke Pemkab Banyumas. Warga bisa menjual sampah ke Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan aplikasi online Ojek Sampah. Dengan melibatkan masyarakat, maka pengolahan sampah bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga Kabupaten Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Tradisi sebar apem kukus keong mas digelar warga Banyudono, Kabupaten Boyolali. Ribuan warga ikut mengarak dan memperebutkan lebih dari 30.000 buah kue apem yang disebar. Puluhan warga tak sabar menunggu apem ditebar. Mereka berebut berupaya menarik kue apem kukus keong mas dari gunungan. Akhirnya pengenannya itu ditebar dari atas panggung setelah 4 gunungan kue apem diarak berkeliling wilayah Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Sabtu siang. Warga meyakini kue apem yang mereka dapat akan mendatangkan berkah. Dimakan. Oh, dimakan. Terus ditaruh di mana? Di sapin. Di sawah. Oh, gimana? Ini perasaannya dapat banyak ini? Seneng dong, seneng lah. Senang. Nanti untuk apa, Bu? Untuk apa ya? Simpen di rumah wae. Agar berkah itu ya. Berkah ya, kita berdoa nyuwun sama yang Allah. Dalam kirap apem yang merupakan bagian dari tradisi saparan masyarakat Jawa, khususnya di Boyolali, tak kurang dari 30.000 kue apem disediakan. Saran 33.000. Kenapa kami bisa menghitung 33.000? Karena di masing-masing desa kami memintai atau menyumbangkan jumlah apem di setiap desa 2.000 buah. Di Banyudono ini terdiri dari 15 desa. Tidak sampai 5 menit, apem kukus keong mas ludes disebar. Upaya melestarikan peninggalan abdi dalam dan pujangga Keraton Kasunanan Surakarta telah diakui Kemendikbud sebagai warisan tak benda dari Boyolali sejak tahun 2020. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kondisi moral anak-anak yang menurun akibat kecanduan gawai dan internet menggerakkan hati seorang polisi yang bertugas di Polres Salatiga. Ia kemudian mendirikan madrasah diniyah secara gratis. Beginilah kesibukan sehari-hari Aibtu Gunawan Nugroho usai menyelesaikan pekerjaannya sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Sidomukti Polres Salatiga. Ia bergegas menuju Madrasah Diniyah Sore Mansyaul Huda, tidak jauh dari rumahnya, di Dusun Ploso Gundi, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ia ingin memastikan proses belajar santrinya berjalan lancar. Madrasah diniyah gratis ini didirikan Aibtu Gunawan karena prihatin dengan kecanduan anak-anak bermain gawai dan suka keluyuran. Dengan dibantu warga lain, madrasah yang baru berdiri sejak 5 bulan lalu ini menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar agama dan pendidikan moral. Tanpa dipungut biaya, anak-anak datang ke madrasah ini setiap pukul 4 sore. Kini Madrasah Mansyaul Huda sudah memiliki 80 siswa. Dana operasional madrasah ini berasal dari hasil pengelolaan air bersih desa yang dikelola oleh Aibtu Gunawan bersama warga. Sebanyak 340 warga yang menggunakan air bersih memberikan amal sebesar Rp1.000 per meter kubik. Meski madrasah ini gratis untuk para siswa, para pengajarnya tetap menerima honor setiap bulannya. Pengajar adalah lulusan dari berbagai pondok pesantren yang berkomitmen untuk mendidik anak-anak agar berkarakter mulia. Juga pembenahan terhadap akhlak anak-anak sekarang yang sudah mulai keracunan zaman. Selain untuk mengenalkan anak-anak terhadap agama, juga mengenalkan tugas saya sebagai polisi, juga memberi wawasan kepada anak-anak yang kebetulan dari SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang sudah lulus SMA pun ikut sekolah diniyah di sini. Gunawan berharap dengan mengikuti kegiatan di madrasah ini setiap sore, waktu untuk bermain gawai dan aktivitas negatif lainnya dapat berkurang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.